gue ngomong ke perempuan-perempuan itu, waktu itu masih BBM atau SMS, gue yang minta maaf, Rama. Serius loh? Iya. Selamat siang, pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan nama saya ini. Saya adalah istrinya ini. Sorry ya, bahwa kamu harus pergi, diajak jalan atau apa oleh dia. Tapi boleh di-block atau di-stop ya. Saya minta maaf karena dia nggak kasih tahu kamu dia punya saya. Akhirnya orang bukan jadi defensif marah ke gue. Mbak, maaf ya, saya nggak tahu. Iya, saya tahu kamu nggak tahu. Makanya saya yang minta maaf karena suami saya begitu. Semuanya. Weh, tolong. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Sekarang gue lagi ada di rumah Mbak Salimar. Mbak Salimar ini gue ketemu sama dia baru beberapa kali sih. Ketemu di ruang Mbak Saras waktu itu ya? Iya. Mbak Saras, terus beliau ke rumah gue. Waktu itu kita ngisi podcast buat Mbak Saras. Terus ketemu lagi di itu, yang Prener. Yang Prener. Habis itu kita ketemu sekali lagi. Dan ini kelima gue ketemu Mbak Salimar. Tiba-tiba dia lagi IG story lagi IG live. Terus gue nyepluk itu, lu mau nggak? Ya udah langsung menawarkan. Langsung kita datengin rumahnya. Karena gue pingin belajar dari seorang Salimar. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, apa kabar, Mbak? Kabar baik, alhamdulillah. Mas Rama sehat? Alhamdulillah sehat. Udah antigen rapid Udah PCR. antigen rapid PCR yang belum. Semua yang ada deh ya? Iya deh, yang penting ada lah. Yang ada ya kita tes. Alhamdulillah aman, makanya alhamdulillah. Kita memberanikan diri untuk bertemu. Ya, dan ya semoga semuanya aman-aman aja teman-teman semuanya. Semua harus sehat. Yes, stay healthy. Healthy. Oke, Mbak. Nih, di kunjungan Pak Manrama kali ini, gue seperti biasa, gue ingin menanyakan background lo dari kecil sampai sekarang. Lo mempunyai 3 anak yang lucu-lucu. Dan Mbak Salimar ini kebetulan single fighter. Dan dia fight untuk 3 anaknya. Ini makin gue salut sama beliau. Gue pingin korek. Kenapa mindset dia bisa sampai seperti sekarang? Didikan apa yang diberikan dulu dan kehidupan apa yang beliau lalui? Yuk kita dengar. Jadi gue tuh, Mas Rama, gue tuh dari TK sampai SMA, gue masuk ke sekolah swasta Katolik. Katolik? Swasta Katolik. Dan lu? Gue adalah seorang Muslim. Oke. Dari lahir. Ya. Jadi orang tua gue pun Muslim, cuman nyokap gue juga sekolahnya didikannya Katolik. Katolik? Tarakanita nyokap gue. Dari nyokap TK gue. sampai SMA. Hah? Iya, dari TK sampai SMA Nggak ngerasain nyokap negeri gue. itu deh? Enggak, sama sekali. Oke. Nggak main digit. Nggak main. Itu bercanda zaman dulu. Itu bercanda zaman dulu banget ya. Lu anak digit sama anak kapital lu. Jadilah gue sudah terbiasa dengan kedisiplinan itu. Iya. Dan gue punya orang tua yang juga didikannya Belanda dan Katolik dan segala macam. Tadi Mbak Salimar ini anak import by the anak way. Import. Ya, anak import. Kalau bahasa orang Bali anak campur. Anak campur. Gitu. Nah, jadi gue mendapatkan kedisiplinan yang luar biasa itu dari gue kecil. Gitu. Jadi apakah di sekolah maupun di rumah. Gitu. Gue punya bapak ibu yang keras dan strict sekali, tapi juga dengan kebebasan yang masuk akal. Oke. Gitu. Kalau nyokap gue pernah ngomong, lo boleh kemana-mana, yang penting lo tahu jalan pulang dan lo pulang dengan selamat. Betul. Iya. Nyokap gue cuman peraturannya tuh tidak narkoba, tidak pelacuran, sama tidak kriminal. Yang lain boleh. Oke. Karena itu ujungnya udah bikin malu segala macam deh. Dan ngerugiin diri lu sendiri banget, pasti. Gitu. Jadi itu aja peraturannya. Gitu. Kalau bokap gue merangkum itu semua dengan yang kamu bawa adalah nama saya. Jadi itu aja. Setiap melangkah keluar pintu kamu bawa nama saya. Gitu. Nah, dua background keluarga ini, kalau nyokap gue anak angkatan laut karena kakek gue Laksamana. Anak kolong nih, nyokap nih. Ya. Bokap gue anak diplomat, karena kakek gue diplomat. Jadi bayangkan 2 arus itu menjadi ini. Oke. Gitu. Jadi gue bisa
harus kadang-kadang suka ngeles ala-ala diplomat, tapi fondasinya gue militer. Di sosok perempuan ini. Di sosok perempuan ini. Disiplin lu. Gitu. Tapi gue nggak bilang gue juga nggak nakal atau nggak senang-senang di hidup ya. Diplomasinya di situ boleh kali. Gitu. Tapi ada tanggung jawab yang memang gue harus present ke orang tua. Ya pinter gitu. Iya pinter ya. Yang biasa lah zaman dulu kan harus pinter. Iya. Harus aktif, harus berprestasi lah. Gitu. Cuman yang gue tidak punya dari kecil adalah pujian. Lu sama gue. Lanjut lu. Gitu. Tapi kalau orang suka bilang, lu nggak pernah dipuji. Bukan nggak pernah dipuji yang kalau gue juara terus nyokapnya wah gitu. Bukan yang gitu. Kalau mah ranking, oh iya gitu. Itu aja. Kenapa? Karena memang kewajibannya ranking. Oke. Jadi bukan suatu yang wah. Iya. Gitu. Saat gue juara lomba misalnya. Misalnya gue lomba renang, apakah gue lagi lomba bahasa Inggris atau debat gitu. Terus nanti mah juara, oh ya good, selesai. Segitu aja. Gitu. Tapi setelah gue dewasa, gue tahu bahwa mereka tidak ke dalam, tapi mereka keluar. Anak saya bisa ini. Anak saya bisa itu. Mirip banget ya sama orang tua gue. Gitu. Pada porsinya tapi ya. Karena kan ada juga banyak ibu-ibu yang anak gue ini loh. Iya. Nyokap bokap gue enggak. Kalau sesuai ditanya porsi. sesuai porsinya. Gimana Shalimar gitu. Oh iya ini kemarin dia habis juara ini. Gitu. Kemarin dia, gitu aja gitu. Jadi orang juga feedbacknya ke gue adalah ibu kamu kalau banggain kamu luar biasa loh. Papanya bilangin loh terus gue kayak kapan? Kok lu dapet gue kagak? Gue kayaknya gak denger dibilang-bilang jago, lu pada dapet semua oke lah gitu. Tapi waktu itu apa yang lo rasain ketika lo berprestasi yang berharap akan dipeluk mungkin? Wah mama bangga sama, itu kan Nggak lo bilang dapet. tadi lo nggak dapet. Itu ekspektasi lo dan apa respon lo? Lo keep rolling melakukan itu atau ya udah akhirnya lo akhirnya jadi malas untuk berprestasi? Nah, gua tidak terbentuk untuk seeking for that. Oh, Gitu. oke. Jadi bahwa emang wajib begitu, reaksi itu adalah wajar buat gue. Ya Pada udah, akhirnya gue gitu terbentuknya begitu gitu. Walaupun gue sekarang ke anak-anak akhirnya, ke anak-anak gue sedikit melebihkan pujian gitu. Karena memang ya berevolusi lah ya juga gitu. Gue ngeliat yang macam-macam ya, gue juga akhirnya kasih sedikit porsi sedikit pujian gitu. Tapi pasti ada touching ya seperti hagi, apakah gue wah gitu. Tapi bokap nyokap lo melakukan itu? Bokap nyokap gue melakukan itu, peluk itu rutinitas kita kalau mau berangkat. Oh, oke. Gitu. Jadi I love you pasti gitu, terus peluk dulu, cium itu udah pasti berangkat. Pulang mau tidur juga itu pasti. Bokap gue pulang kantor dia pasti ciumin satu-satu. Kita makan selalu sama-sama, membahas how was your day itu di meja. Gitu, dan gue tidak pernah dididik makan keluar meja. Jadi jalan-jalan, ya kita pasti dinner together. Terus kita ngobrol ada apa hari itu gitu. It sounds kadang-kadang orang mikir, wah it's a perfect family ya. Enggak loh, semua keluarga ada problemnya pasti gitu. Nah, di obrolan itu bukan terus kayak very good, enggak juga kayak terus kenapa lo fail? Terus kenapa lo apa gitu? Itu update kayak aja, justru itu kayak meja hijau sebenarnya. Meja makan gue kadang-kadang kayak nih kalau udah ngaco nih ada deh judgment nih gitu. Ya kayak ada hakimnya nih dua gitu. Terus lagi ditanya apakah kegiatan gue hari itu ataukah ulangan gue atau apa. Sedangkan dulu kan untuk anak swasta ulangan umum dari negeri itu kan kayak merem ya terus jadi gitu, beres terus nilainya udah pasti bagus gitu. Jadi biasanya abis gue ulangan negeri itu nyokap nggak pernah nanya, kayak udah pekan ulangan kayak ada PS aja pekerjaan sekolah gitu. Tapi kalau udah ulangan umum dari sekolah itu dia tunggu bener tuh hasilnya gitu. Begitu hasilnya keluar terus buat dia 7 is not a good one. Jadi harus 9, 8, 9, 10 gitu. Tapi then dari situ hal-hal itu membuat gue belajar menjadi ibu juga sekarang, gitu. Karena pada akhirnya semua lembaran ijazah tidak pernah gue pakai untuk melamar kerja sampai hari ini.
nggak pernah. Iya. Nggak pernah. Ini menarik nih. Tapi kan gue punya fondasi yang kuat gitu. Jadi karena terus gue anak pertama Mas Rama dari 2 bersaudara. Jadi nyokap gue semua ilmunya dia kasih ke gue. Surviving, ilmu hidup apa pokoknya dia kasih ke gue supaya apa? Gue bisa jaga adik gue. Gitu. Jeleknya seorang gue adalah adik gue PR apa gue kerjain semua. Soalnya gue jadi mau dia bagus kan. Iya. Itu salah. Nggak boleh. Itu salah. Gitu. Karena akhirnya jadi, Dek ini caranya gini. Terus nanti dia, nggak ngerti gini. Ya udah. Main. Gue beresin saat nilainya bagus. Begitu gue nggak ada di hidupnya dia, selesai. Dia langsung, oke. Gue biasanya beres nih, gue ngapa-ngapain. Gitu. Begitu gue selesai S1, gue keluar dari rumah, goyang adik gue. Karena dia harus tinggal sama nyokap kan. Sedangkan selesai S1 gue langsung merantau. Gue langsung hidup di Bali waktu itu. Bener-bener langsung. Gitu. Jadi adik gue terus nggak bisa apa-apa, kasarnya ya. Gitu. Karena dia biasanya kayak, kak adik mau ini, beres aja sama gue. Gitu. Jadi gue jagain banget dia. gitu. Karena pesennya dari nyokap lu udah itu segitunya kuat. tuh. Gitu. Jadi kekuatan itu juga yang membuat gue bertahan dengan pelajaran-pelajaran hidup yang lain. Gitu, kegagalan kerjaan, kegagalan rumah tangga gue, kegagalan kehidupan gue di aspek-aspek lain, kegagalan gue politik yang di berapa tahun lalu itu jadi bukan hal yang, jadi gue nggak pernah yang nyusruk tuh terus gue depressed atau sampai yang punya depresi lah ya, kita sebutnya kan ada depresi juga ada level-levelnya yang sampai paling parah itu nggak ada gitu. Walaupun ada fase di hidup gue yang orang tuh sampai bilang sama nyokap gue bahwa kalau dia bukan anak lo dia gila pasti. Oke, interesting nih. Yang mau gue tanya, nyokap bokap lo melakukan hal yang sama itu juga nggak ke adik lo? Melakukan hal yang sama. Nah ini lucunya. Semua kan sama nih. Kalau gue dikasih apel ya adik gue dapet apel dong. Gitu. Kalau ini semuanya sama. Cuman penerimaannya yang berbeda. Respon dari adik gue yang berbeda. Dan adik gue itu lahir saat adik gue lahir di keluarga gue yang udah kaya. Oke. Gitu. Sedangkan lo lagi ngerintis. Gue lagi ngerintis. As in bokap gue lagi ngerintis. Nyokap gue alhamdulillahnya salah satu anak orang kaya deh. Gitu. Kakek nenek gue rumahnya Wijaya 1. Laksamana yang top, pengusaha yang memang itu udah deh. Itu semua orang juga tahu. Zaman sekolah butuh apa juga nyokap gue yang bayar gitu. Kasarnya begitu gitu. Jadi dia tumbuh di keadaan yang begitu. Bokap gue anak diplomat jujur banget. Terlalu jujur. Bukan main. Tahu kan zaman itu jujur tuh apa? Iya. Jujur tuh zero banget gitu. Jadi ya biasa aja gitu. Biasa banget aja, tapi bokap gue dan nyokap gue buat gue itu mereka punya apa ya bahasanya emang jodoh mungkin ya. Gitu, yin and yang-nya tuh masuk gitu. Bapak gue sebisa mungkin provide di standarnya dia, dan standarnya dia nggak kaleng-kaleng. Secara orang bule juga, ya kan, maksudnya campur gitu. Nyokap gue dengan dia besar di Eropa juga, otomatis dia juga punya standar yang sama, mindsetnya juga sama. Betul. Gitu. Betul. Ditambah didikan Katolik dari kecil sampai gede. Nah, dan buat mereka nggak pernah ngajarin gue untuk menjadi kaya, as in financially kaya, gitu. Buat mereka, lu perlunya apa? Perlu sepatu. Ya kenapa lo harus bete atau ngotot kalau orang pakai Adidas, Nike segala macam. Gue beliin lo bata karena functional, kuat, tahan lama, selesai. Lo nggak akan lebih pinter dengan lo pakai Nike, lo nggak akan lebih keren dengan lo pakai Adidas. Dan gue baru punya Nike itu, gue baru punya Adidas. Sepatu merek gue pertama, merek yang gitu-gitu ya. Itu Adidas, gue SMP kelas 2 beli sendiri. Karena gue selalu bata, karena menurut dia itu kuat. Dan jawabannya itu. Gitu. Jadi kalau disambungkan dengan si apresiasi tadi, apakah pelukan atau sanjungan, gue nggak pernah sedih. Gue sedih karena kagak dibeliin merek.
Karena teman-teman gue pakai. Iya. Karena kan kita bawa isinya apa lagi. Bukan anak digit. Iya, kan? Iya gitu. Kalau anak itu digit kan masih wajar. Teman-teman gue, oke. Dulu ada zamannya tas tuh kerlap-kerlip lah anak perempuan. Gue nggak punya. Tas gue pokoknya ya tipenya tuh sekarang apa? Jansport gitu. Iya, Jansport. Ya udah mau warna apa udah selesai. Body pack zaman dulu tuh. Iya, body pack. Iya. Kalau gue naik kelas nilainya wajar aja menurut bapak gue, belum tentu boleh beli baru. Sedangkan semua orang naik kelas pasti semuanya baru. Di situ masuk nyokap gue. Nyokap gue selalu bilang, saya naik kelas pasti semuanya baru. Orang kaya. Iya. Jadi bapak gue bilang, ya tapi dia biasa aja gitu. Saya naik kelas semuanya baru. Di situ akhirnya mereka mergernya tuh di situ ya, oke boleh gitu. Jadi ada ininya gitu. Nah adik gue, dia lahir saat steady. Adik gue lahir di rumah ini. Gue lahir di rumah nenek gue. Oke. Gitu. Walaupun itu rumah nenek Jakarta Selatan, main road dan segala macam, gue bersama nenek gue, tante gue yang lain, yang dia salah satu nenek di keluarga nyokap gue. Kalau orang Padang bilang rumah gadang lah. Rumah gadang lah gitu. Cuma kan ini dari nenek dari nyokap kan, gitu. Jadi rame-rame. Gue lahir di situ. Yang nyokap bokap gue sendiri, ada pavilionnya sendiri gitu. Tante gue sebelah mana gitu. Jadi ya masih numpang rumah nyokap lah gitu. Adik gue lahir di sini. Udah steady. Udah steady, udah mobil ada, semua punya sendiri. Gitu. Dia lahir di rumah sebesar ini gitu. Dan jiwa survive-nya bokap juga udah mulai gitu karena nyaman udah dia. Aman nih ya. Atap udah ada sendiri, decent. Terus udah gitu mobil ada masing-masing. Dan ini rumahnya art banget. Nah, gitu. Jadi menurut dia cukup ya. Gitu. Dan adik gue tumbuh di situ. Gitu. Gitu. Bukan gue bilang juga adik gue tidak bisa atau berbeda jauh. Cara dia menjalani hidupnya, cara dia berkeputusan dan melihat sesuatunya itu yang agak beda. Gue lebih vidi-vici karena nyokap gue apa-apa ngajarinnya A, K, Z, nggak usah lama-lama gitu. Kalau adik gue A, B, C, D, E, dan itu tidak salah. Gitu. Cuman gue lebih cepet. Karena apa? Karena gue nggak boleh pikirin diri gue doang. Gue harus lihat ada siapa gitu. Adik gue masih diberikan privilege untuk gue aja. Dan lo juga punya prinsip, ya udah gue backup adik gue. Iya, adik gue udah sampai kapan juga urusan gue gitu. Ini sih menarik ya buat teman-teman juga karena kebetulan gue anak bontot. Dan pada saat itu gue juga, nih gue posisinya jadi seperti adiknya Mbak Syalimar. Dimana gue anak bontot, tapi perbedaannya Mbak Syalimar membackup adiknya kalau kakak gue jadi ajang balas dendam ke gue. Oh, baik. Karena kan berlima, nih kan gue beda sama kakak gue nomor 5, 13 Korban tahun. Ya? Mereka sayang loh, mereka sayang banget. Care banget ini gue, tapi dengan gaya kerasnya mereka. Jadi seolah-olah jadi ajang balas dendam. Kayaknya. Tapi gue akhirnya kayak dimanja sama mama, malu-maluin lo. Jadi gue dapet nyinyiran dari mereka. Enak banget lo SMA dikasih mobil, gue dulu naik angkot. Jadi kayak gue lahir waktu itu bokap nyokap gue udah dalam keadaan sangat amat baik menurut gue ya. Itu ya akhirnya membuat gue jadi comfort zone sih. Nah kakak gue tuh kayak nggak terima. Nah ini kok enak ya jadi dia ya? Iya, gitu, jadi kayak gue panas-panasan ya di AC gitu kali. AC gitu. Gue biasanya kan kalau pulang tuh bawa matahari gitu. Kalau ini gue bawa AC gitu. SMA tuh bawa AC gitu karena gue pengaruh mobil. Bawa pengaruh mobil ya kan, mau buy fresh ya kan. Ya kalau zaman dulu tuh ada yang disemprot di cap gitu. Itu udah mewah banget tuh kalau itu. Nah, akhirnya gue bersyukur kakak gue kayak gitu dan ini terjadi sama teman-teman gue yang dididik orang tuanya sudah dalam keadaan comfort. Benar nggak Mbak Syalimar? Iya. Nah ini akhirnya anaknya karena apa? Ini waktu itu pembahasan gue juga sama Mbak Saras. Jadi anak baby boom, orang tua baby boomers itu mendidik keras banget Gen X. Si Gen Y, which is kita early millennials dan millennials, itu gue nggak mau anak gue sesusah gue sama bapak gue. Akhirnya ya jadi blow on. Sayangnya. Nah secara tidak sadar adiknya Mbak Syalimar itu kayak gua, dia dapat bantalan terus yang akhirnya membuat dia ini akhirnya harus ditimpa masalah sih.
Bener gak sih? Kalau dia ketimpa masalah, dia ketimpa problems, mau nggak mau dia naik kapasitasnya. Betul. Dan itu cuman Tuhan yang bisa ngasih. Karena mungkin Tuhan nggak ngasih karena dia tahu gue akan tetap take care of dia kalau dia kena masalah apapun. Udah bener-bener deh. Berarti butuh keberanian dong. Butuh keberanian, sebenarnya gini. Butuh keberanian dia untuk ngelangkah, untuk taking chances. Tapi butuh keikhlasan gue untuk nggak ngeliatin dia. Dan itu lu masih sekarang udah ikhlas belum? Belum. Itu segitunya tuh. Kayak ada chip gitu dari nyokap gue yang taruh adiknya. Itu masuk ke self-confuse gitu. Masalah sadar iya, tuh. Gitu. Di kepala gue, orang terpenting di hidup gue adalah adik gue, lalu anak-anak gue. Itu nggak boleh baret aja. Nggak boleh susah. Belajar kan udah, tapi nggak boleh susah. Gitu. Menarik. Pada akhirnya kayak waktu adik gue memutuskan untuk keluar dari rumah ini pertama kalinya, itu bukan kayak gue keluar ngerantau, dibawain baju 7, nggak boleh bawa apa-apa lagi, gitu. Adik gue nggak, adik gue langsung tarik ke rumah gue, wifi ready. Dulu gue tinggal di ini, wifi ready, TV kabel, kamar AC 2, jadi segitu nyamannya, gitu. Jadi gue cuman suruh dia, lo cari kerja deh. Kan gue ada wifi, kan gue ada TV kabel, lo cari kerja, gitu. Itu aja dalam hati lo beban tuh ngomong Itu gitu. dalam hati gue kayak, oke, lo kerja aja dulu, nanti kalau lo dapet, ntar gue usahain comfort lo apalagi deh, gitu. Jadi gue sekarang di posisi yang justru salah nih, gue menyadari bahwa lo salah. Ke gue nih, kalau lo salah, lo harus sudah mulai mengikhlaskan itu. Ini menarik loh teman-teman. Iya. Gue harus mengikhlaskan itu, gitu. Karena apa? Karena gue harus bikin mindset gini. Nyokap bokap gue selalu bilang, kalau papa mama mati, kalian cuma berdua, ya dong. Kalau gue mati, anak-anak gue cuma punya dia. Kalau dia tidak sekuat gue, mati anak gue. Itu PR lo. Iya kan? Wow. Gitu. Jadi gue oke. Tapi dengan adik gue hidup sama nyokap, yang dia selalu sama nyokap gue, akhirnya dia juga memang punya apa ya, gue bilangnya, dia punya tempaannya dia sendiri. Karena living with my mother is not easy, gitu. Tapi kalau gue lebih cuek, karena dari kecilnya begitu, adik gue lebih ke dalam, disimpan sama dia. Ya, introvertnya jadi kambuh. Banget, gitu. Dan adik gue dari kecil kalau dimarahin gue diem. Gue bisa berdiri 2 jam dengerin nyokap gue marah. Tapi gue diem. Diem aja diem. Sampai kalimat seperti, udah sana tidur, keluar. Sampai, udah sana, keluar. Udah, baru gue cabut. Adik gue, enggak. Adik gue jawab. Gue jawab, apa deh kena. Kalau nggak digaplok deh. Zaman dulu ya, itu kan jawab aja gitu. Adik gue jawab. Dan nyokap gue, bokap gue, ya mereka udah orang tua jauh lebih bijak daripada gue ya. Itu dia tahu bedanya antara gue dan adik gue. Ya itu lo orang tua. Adik gue jawab nggak pernah tuh kena tabok atau apa. Karena dia memang jawab. Enggak, aneh nggak gitu. Gue mendingan udah deh lo keluarin, gue dengerin. Dah. Ya dan ntar gue rubah sendiri, nanti lo liat perubahan gue. Kalau lo salah atau lo menuduh, ntar gue tunggu besok lagi kapan. Mama, kakak tuh nggak gitu loh waktu itu. Gue cari lo waktu lagi chill gitu, ntar gue ngomong sama nyokap. Kalau kakak nggak gitu, mama aja udah marah gitu. Tapi kalau adik gue di tempat, dihantem langsung. Enggak, gitu. Dia bisa defensifnya ke nyokap sama ke orang tuh sama. Gitu. Tapi gue sebenarnya untuk cara adik gue mendefend dirinya, itu gue aman. Gue ikhlas banget dia di mana-mana karena dia lebih galak dari gue. Padahal tapi adem banget tadi. Adik gue itu, amin insya Allah ya. Adik gue yakin tidak pernah ada orang yang bisa melecehkan dia. Gue aja korban pelecehan sekeras ini. Adik gue enggak. Adik gue digandeng ditabok. Serius, pasti. Kalau pacar iya ya, tapi orang gitu yang cuman gitu, apaan sih gitu. Temennya dia asal pegang di ini, pasti.
gue masih asik aja, orang shy gitu ya gue masih ayo aja gitu. Maksudnya lo cuma ngerangkul, lo cuma apa, ayo deh gitu. Tapi giliran adik gue, dia coba deh lama-lama salaman sama dia itu pasti. Dan itu bukan dari misalnya senyum halo, nah mahalo Rama, terus kamu lama gitu, mukanya bisa berubah kayak ngapain lo gitu. Terus dia bisa judes sama orang dari jawabannya aja, gue enggak. Iya, lo jauh lebih ramah. Iya, gue lebih bisa bisa ngikutin alur. Gitu. Dan kalau misalnya gue merasa orang ini thread atau orang ini kayaknya nggak asik nih, gue akan melangkah perginya tuh cantik gitu. Kalau adek gue balik kanan, bye, gue nggak suka lo, cabut gitu. Jadi kalau untuk kayak gitu-gitu ya gue yang oke lah, boleh. Jadi aman. Gitu. Adek gue lebih frontal. Ini nanti gue simpulkan teman-teman, ini seru nih. Jadi abis dari lo kuliah, kan lo terbang ke Bali tadi? Lo kerja atau lo bisnis? Gue kerja. Jadi sebagai anak nyokap gue dan bokap gue, kita tuh diajar keindonesiaan itu dari kecil. Gue nggak pernah kenal tuh film-film terus gue main kayak let's say apa sih dulu Mickey Mouse Club, terus udah gitu Miley Cyrus tuh dulu punya apa, gue nggak nonton itu. Iya yang kayak gitu, gue nggak main itu. Gue nonton film kartun Disney tapi film gitu. Gue nggak dipasangin zaman dulu tuh kabel yang masih apa, gue laserdisc juga enggak gitu, enggak. Gue suruh baca buku, gue dikasih ensiklopedia sampai membalah gitu. Sampai dan gue setiap lebaran itu mudik ke Madura, ya kan? Jadi bokap gue itu nyetir pasti Jakarta Surabaya, gitu. Jakarta Surabaya, Jakarta Jogja, terus Jogja stay dulu, abis itu ke Madura. Itu setiap tahun, dan setiap tahun itulah kita tuh mengunjungi banyak sekali. Jadi kalau cuman makam Wali Songo gue udah hatam, masjid-masjid gue udah hatam. Gitu, kerajaan gue udah hatam. Karena si Belanda ini, which is bapak gue dan nyokap gue mengharuskan gue dan adik gue mengenal Indonesia itu apa. Kayak napak tilas lah. Iya, nggak usah gaya-gayaan ngerti di luar ada apa. Ini lo ngerti ngerti masih ini nggak gitu, masih banyak PR-nya gitu. Dan untuk teman-teman gue, mudiknya kemana gitu? Ke Madura, karena kakek gue dikubur di situ, di Taman Makam Pahlawan situ. Kenapa dikubur di situ? Untuk seorang yang kakek gue wafat di Belanda waktu itu, nyokap gue sekolah di Prancis, jadi mereka terbang nih. Akhirnya ibu gue di atas, kakek gue di lambung pesawat, terbangin ke ini. Nenek gue ditanya sama angkatan laut, Ibu mau dikubur di Kalibata? Enggak. Kubur di Taman Makam Pahlawan Madura, di Bangkalan. Maunya di situ. Kenapa? Supaya pulang. Sesederhana itu nenek gue alasannya. Oke, kenapa sekarang ini makin kebentuk nih benang merahnya. Iya, nanti kita ini seru nih. Supaya pulang. Gitu. Dan walhasil gue selalu pulang karena nyokap gue mau nyekar bapaknya. Dan kebetulan dari darah nenek gue adalah Ningrat Madura Sumenep. Akhirnya kami dibiasakan nyekar. Jadilah nyekar raja-raja ini itu gitu. Kita punya kepercayaan bahwa kalau kita doain sana doain sini, gitu. Dan kita sekarang, gua sekarang dengan karisma yang gua punya, dengan keselamatan gua juga, memang dari Tuhan. Tapi ada doa-doa leluhur gua yang nempel di sini. Ya doa orang tua intinya. Iya, gitu. Jadi orang tua juga banget, kan, orang tua gitu. kita kan. Kalau mereka nggak ngaji buat keturunannya nggak nyampe iya, nih ke sini. Betul, yang kayak gitu-gitu tuh gue masih sangat percaya. Akhirnya gue dan nenek gue mengajarkan itu ke nyokap gue, nyokap gue ke gue. Nyokap gue berhasil mengajarkan itu ke bokap gue. Orang asing loh ini. Maksudnya walaupun bapak gue ada Minangnya, tapi bapak gue ke Padang aja nggak pernah. Belum pernah ya? Belum pernah. Padahal Kamis gue ke Padang, Om ikut saya aja Om. Iya juga ya, gue juga gak pernah. Ya udah ikut gue aja deh Pak. Itu seru. Jadilah gue tuh kayak gue ke Astana Giri Bangunnya Pak Harto, gue ke makam Sultan Agung, gue ke Penambahan Senopati, gue mengerti itu.
Gue fasih sekali ada apa di Jawa Tengah. Gue fasih mau nggak sekali mau Jawa juga lo Timur. pasti mempelajari sejarahnya dong. Betul. Gue dengerin tuh guide tuh ngomong apa. Kuncen lah istilahnya. Benar. Waktu gue pertama kali ke Lawang Sewu, itu Lo ke Lawang Sewu? Iya. Serius? Pertama kali ke Lawang Sewu belum bagus kayak sekarang. Kuncennya udah bilang dan ini hantu apa segala macam. Ini salah satu privilege yang gue punya. Gue punya orang tua yang sekolahan. Gue punya bapak orang asing. Di situ ada di temboknya tuh plate bahasa Belanda. Terus udah kuncennya pergi, bapak gue bilang gini, ini artinya ini dulu stasiun kantor kereta api. Itu kan bahasa Belanda. Jadi di situ gue belajar di masa pertumbuhan gue belajar bahwa ada nih orang-orang cuman bikin heboh-heboh aja biar ada yang datang bilang ini serem. Indonesia kan suka banget makan mistis. Biar datang banyak hantu kayaknya. Padahal jelas-jelas itu berbahasa Belanda tulisannya. Bekas kantor kereta api. Bener bahwa pernah dipakai jadi apa gitu. Terus ada yang bilang ini itu tapi bukan satu hal yang baru untuk mengenal sejarah. Gitu. Di situ gue memupuk kecintaan gue berpolitik. Di situ gue memupuk kecintaan gue terhadap nasionalisme gue terbentuk di situ juga. Gitu. Dan kenapa Bali? Nyokap gue kalau bawa Bali itu ke Ubud. Bayangin, zaman itu kan semua orang kalau ke Bali pasti ke Kuta dong. Lu nggak ngetren banget kalau nggak ke Kuta. Terus gue tuh sempet di 2 tahun pertama gue udah mulai mengerti. Karena gue pasti setahun sekali ke Bali dan itu yang lama-lama gitu. Kenapa di Ubud? Karena Bali yang berbudaya itu Ubud. Titik buat nyokap gue itu. Lo nggak lihat Bali kalau lo nggak berangkat dari Ubud. Nyokap gue diem aja tuh, mau mukanya sebel karena nggak lihat air apa, pokoknya kan kuta gitu kan. Tapi begitu tahun kedua gue ke Ubud, nyokap cuma bilang gini, coba deh jangan banyak jawab, kamu jalan deh. Tapi diem aja, terus mikir lihat apa. Ya gue kerjain dengan sebel, gue kerjain. Akhirnya gue jatuh cinta sama kota itu parah. Tahun ketiga landing, nyokap bilang, mau mana nih? Ubud aja langsung. Udah gak ada lagi kuta-kuta. Lu di Ubud tuh kerja apa? Nah, seru nih. Waktu gue lulus kuliah, pokoknya nyokap bokap gue gini, tugas papa mama cuma sampai S1. Setelah itu lo hidup sendiri, lurus diri lo sendiri. Apapun lo urus diri. Begitu gue lulus S1, bokap gue bilang, ya udah tuh pagernya keluar dong. Keluar. Tugas papa mama sudah selesai. Dia ngomong itu. Kan udah S1. Dan orang pasti itu didikan Eropa banget. Itu didikan Eropa. Cabut dong. Bekalnya udah ada dong. Pendidikannya udah ada. Pendidikan di rumahnya ada. Pendidikan agamanya ada. Cabut dong. Itu pagar tuh keluar. ATM gue isinya 3 juta. Gue bisa beli tiket pesawat. Masih ada Adam Air kalau nggak salah waktu itu. Oh enggak Adam Air. Adam Air udah nggak ada. Oh gue naik Lion lah. Gue nyampe sana. Karena nyokap gue juga dari tahun 86 juga ke sana. Waktu Ubud masih rawa-rawa. Ada sahabat dia tinggal di sana memang. Jadi dari hasil gue liburan-liburan itu, gue membentuk kenalan-kenalan di sana. Gitu. Jadi ada kenalannya nyokap, ada kenalannya gue. Tetap aja pakai linknya dia udah pasti gitu. Cuman begitu gue nyampe sana, gue dengan modal 3 juta itu, gimana nih ya? Gue bilang, ada kerjaan? Nggak ada Mas Rama, nggak ada. Nggak ada kerjaan? Nggak ada, belum nge-apply, belum apa. Terus lo makan hidup dan lain-lain? Modal 3 juta itu, gue cari, kan Ubud tuh dulu nggak ada model kosan gitu tuh nggak ada. Tapi ada homestay kan? Iya. Nah, gue tanya, juga banyak di situ. Ada nggak yang bulanan? Ada. Oke. Jadi gue dapet satu keluarga pertama gue di Bali, keluarga Suparsan namanya. Itu kamarnya tuh lumayan lah kayak kosan sekarang, kayak kosan zaman sekarang. Cuman kosan zaman sekarang kan kadang-kadang spring bednya tuh yang single tuh. Ini gue double, spring bed, kamar mandi dalam dan kipas angin. 200.000 aja. Sebulan. Terus gue kayak, berapa? Anak Jakarta. Iya. Nyampe. Terus gue mikir, anjing tau gitu gue kalau nginep sini aja bilang sebulan daripada gue bayar hotel mahal-mahal ya kan. Udah terus gue, oke. Yaudah gue bayar, untuk save-nya gue bayar 3 bulan.
Karena gue nggak tahu nih, setidaknya pun gue lapar, gue punya atap. Gue mikirnya gitu, gue bayar dulu. Gue ketemu lah tuh temen nyokap, temen gue, orang yang punya kafe, orang yang punya itu. Itu tahun berapa? Itu 2009. 2009. Ya, 2009. 2009 gue ketemu orang, loh Syasha di sini gitu. Gue panggilannya Syasha kan. Syasha di sini, iya gitu. Tinggal apa liburan? Tinggal, saya lagi nyari kerjaan. Gue ngomong gitu. Oh susah gini gitu. Iya nggak apa-apa. Gue makan di satu tempat baru. Satu tempat baru ini apa namanya, makan local food dan segala macam. Gue jamming. Setiap kafe di Ubud tuh ada bandnya. Gue jamming, yang punya itu suka sama suara gue. Terus dia bilang, tinggal di sini. Iya, ini yang punya gue nggak kenal, jadi bukan yang gue kenal. Terus dia bilang, saya buatin band ya. Besok datang ke sini lagi, jam segini juga. Besoknya gue datang, itu udah ada satu pemain gitar, ada 2 pemain gitar dan 1 pemain kahon. Kita langsung perform malam itu. Gue dibayar 75.000 sekali perform. 75.000. Terus gue kayak ayo aja, gue kayak nggak apa-apa nyanyi kan. Gitu. Ya hobi lu juga. Hobi gue juga gitu. Itu sebulan. Terus gue lihat di seminggu berapa kali lu nyanyi? Seminggu sekali. Oke. Seminggu sekali. Tapi kan dapat makan. Iya, jadi gue pokoknya gue udah oke nih. Di tempat lain gue memanfaatkan pertemanan gue itu dengan kayak ke rumah orang gitu. Terus kan mereka masak apa? Gue makan aja sama mereka. Saya udah makan belum? Nih gue masak. Berarti makan lu yuk. udah belajar survive lo. Oke, pertanyaannya gue berani nggak ngomong itu ke anak gue. Kita berani yang ngelepasin anak untuk bikin itu. Oke, ini PR. Akhirnya gue dapat kerjaannya itu setelah sebulan adalah di salah satu fine dining restoran nomor 6 termahal di Asia. Chefnya Chris Salans namanya Mosaic Ubud. Gue adalah executive assistant di situ. Karena dia lebih percaya in a way saat itu, dia lebih memilih punya assistant tuh orang Jakarta lah. Menurut dia lebih tough, lebih apa untuk menghadapi dia yang adalah Perancis Amerika, lo sebut aja deh segala macam pelit, pedit, disiplin dan segala macam. Terus yang lo nggak boleh baper kalau dimaki gitu. Iya. Terus gue kayak, I live with my mother, lo mau ngamaki kayak apa? Udah biasa udah biasa, bukan main gitu. Ada yang lebih keras nggak? Segitu aja. Jadi pingin yang manis, pahit banget gila. Jadi gue akhirnya bekerja di situ, gitu. Gue bekerja di situ, gue punya teman-teman di situ, tapi gue tetap nyanyi. Jadi gue kerja dari jam 10 sampai jam 6, karena mengikuti 9 to 5-nya Jakarta. Jadi gue bekerja jadwalnya itu jam 10 sampai jam 6, jam 7 sampai jam 12 gue udah nyanyi lagi. Gitu. Dan itu gue lo lakuin berapa tahun? Gue lakuin 3 tahun. Dari 75.000 per main, per nyanyi, gue akhirnya bisa menjual gue dan band gue ini yang belum pernah latihan sampai sekalipun selama 3 tahun itu. Natural aja. Pun lagu baru gue cuma telepon, gue pengen nyanyi ini dong gitu. Gue cuman BBM waktu itu, gue mau nyanyi lagu ini dong gitu, pelajarin deh gitu. Terus abis itu dengan kemampuan bahasa gue juga, jadi gue bisa mengentertain gue punya tamu gitu, bukan cuman kayak nyanyi-nyanyi doang. Sampai akhirnya gue 350.000 per orang per malam. Dan gue nyanyi 6 hari. Sampai akhirnya gue minta break, jadi gue 5 hari. Saat teman-teman gue abis gajian udah pada parah, gue punya 350.000 semalam gue nyanyi. Makan daging tiap hari bang. Perbaikan gizi. Bukan main. Dan itu lo sampai 2012 berarti ya? Gue pulang di 2012. 2012. Iya. Dari situ? Gue pulang di situ. Gue pulang ke Jakarta. Gue menikah. Gue menikah sama seorang laki-laki bernama Reza Anugrah. Seorang yang gue ketemunya juga dari temen. Gitu. Terus abis itu kita menikah. Terus kita hobi beranak. Iya, anaknya 3. Bukan main, kesenggol jadi ya, parah. Terus bedanya, anak gue tuh bedanya tipis-tipis gitu guys. Jadi anak pertama dan anak kedua itu bedanya setahun lebih dikit. Anak kedua dan ketiga bedanya 10 bulan. Jadi begitu. Bodoh amat, kelar nifas bunting lagi.
Itu dokternya gini, dok saya mau pasang spiral, gak bisa gitu. Kenapa? Ini ada isinya. Ya kali, gue bilang itu. Ya benar, saya belum dok. Gua bilang. Ada lo ASI kan maksudnya? Enggak, gue nggak ASI waktu itu, Oke. nggak keluar. Jadi anak sapi semuanya. Anak sapi. Anak sapi. Gitu. Iya, katanya. Kata bini gue sih kalau nyusuin itu ada KB alami, alami. betul. Karena Ya, gue kalau nggak ini- ASI, tapi gue waktu itu gue mikir gue sama laki gue kayak, emang kapan ya? Karena nifas kan gue nggak berani, gue kan normal kan. Jadi kayak sesuatu yang menakutkan untuk sebelum kelar nifas Iya, gitu. betul. Untuk bisa bereproduksi kembali gitu ya. Bahasa yang sangat Bukan halus. sangat halus Lemparan gitu. kuat dari Ibu Untuk Salima. bobot cantik tuh Iya. sulit ya gitu. Karena kita perempuan juga masih ntar dulu deh gitu. Pas gue sebulan anak gue ini pas nifas ini gue pikir oke, dengan masih nifas otomatis masih ada pelumas alami, kenapa nggak pasang aja gue spiral gitu. Karena kan dengan dari kanan kiri kan bilangnya sakit lah apa. Tidak sakit sama sekali. Jujur ini gitu. Dan akhirnya gue ke dokter tuh dokternya bilang nggak bisa, lu isi lagi. Bagaimana dok? Gue bilang mohon maaf, terus kata dokternya gue yang nanya, lu nggak mikir? Gue bilang dokternya bilang gitu, gue bilang dok bukan gue nggak mikir, ini bagaimana, gue aja mikir gimana jadinya gitu. Bener-bener kesenggol jadinya gitu. Cuman gue pikir oke lah, nggak masalah juga kok gitu. Secara kedokteran harusnya kasihan sama badannya. Iya. Karena gue baru eksesif nih, terus tiba-tiba baru kecil, baru istirahat, lu hantem lagi gitu. Itu sebenarnya nggak baik, kasihan gitu. Tapi bukan nggak bisa. Artinya satu lagi pembuktian fisik gue segitunya. Kuat banget. Gitu, kuat banget. Cuma memang akhirnya anak ketiga gue terpaksa harus sesar. Karena begitu gue anak ketiga tuh gue udah 2 hari tuh nggak ini terus gue kayak udah aja gue nggak bisa nih. Dipakai lewat jendela aja gitu. Gitu. Jadi pintunya nggak buka, kita lewat jendela aja gitu. Itu istilahnya tuh. Itu sesar. Istilahnya. Makanya Anak begitu ketiga. anak gue ketiga itu lahir, Gede tuh anak lu. anak gue semuanya gede-gede. 39, Buset. 37, 35, udah salah satu deh. Itu 33. Gue lupa yang mana ya, nggak usah nanya. Pokoknya ada itu ya. 37, 35, 39. Yang penting keluar. Jadi pokoknya keluar deh tuh 3-3-nya. Laki, perempuan, laki. Dan lu waktu itu usianya masih Gue menikah tuh 24, 25 lah gue. Anak gue lahir tuh gue 25. Jadi begitu gue 30, PR udah selesai sebenarnya. Iya. That's one of my dreams juga, dan itu gue lakukan. Gue juga sama sih kayak lu mepet-mepet. Karena gue mikir, karena nyokap gue ngelahirin gue umur 43. Jadi di saat gue berduit, nyokap gue udah gak ada. Jadi mau nyenenginnya bingung. Iya, Al-Fatihah udah. Iya, sama itu kita aja. berdoakan tiap malam gue sama anak-anak gue. Dan makanya gue bilang sama istri gue, ya walaupun rezeki jodoh maut Allah tuh yang ngatur. Tapi boleh dong kita berencana. Ikhtiar kan boleh. Iya, boleh dong. Usaha kan boleh. Gitu. Bener. Ya benar Mbak. Jadi insya Allah anak-anak lu cepet dan dia bisa ngebahagiain lu. Amin, Terus ya Allah. lu ngejalanin hidup lu, tiba-tiba ke politik. Ini dari Bali, lu balik, lu merit. Gue balik. Terus lu ngapain? Gue merit, terus gue kerja di salah satu agensi. Oke. Gue kerja di salah satu agensi. Pengartisan nih ya? Enggak, Agent apa nih? advertising. Oh, advertising, oke. Gue kerja di salah satu agensi advertising. Cuman waktu itu gue bagian SEO. Jadi itu ilmu baru tuh saat itu. Per Instagraman. Lo kuliah jurusan apa sih? Per marketing internasional. Oh iya. Oke. Main nggak? Iya kan? Terus Engkang main, kalau orang Betawi gitu. bilang mah. Nggak ada urusannya sama kayak gitu. Cuma itu sesuatu yang baru. Oke. Saat itu tuh orang tuh belajar Lu YouTube belajar tuh IG, apa, lu belajar- Instagram tuh apa. lu belajar sosmed lah ya? Gue belajar sosmed. Gue punya mentor waktu itu namanya Ratih, emang dia atasan gue lah. Itu dia ngajarnya lumayan lah, membuat gue jadi ngerti. Nggak ngerti banget, masih goblok guanya gitu saat itu, mau diapain juga. Tapi bisa. Gitu. Akhirnya gue sama dia nggak lama, gue loncat lagi ke Juara, salah satu big agency yang ada di Jakarta. Cuman juga abis itu gue baru masuk Elite Event. Elite Event tuh event organizer yang dia bikin sports event. Jadi di Indonesia tuh ada, jadi kalau musik tuh misalnya ada Sandrenalinnya, ada Java Jazznya. Untuk sports event, sports fitness and health itu ada Go IFX namanya. Nah, Go IFX tuh yang bikin Dina Carol, nah gue ikut dia. Jadi gue ngerjain 3 Go IFX. Baru gue berdiri sendiri.
Akhirnya lo punya sendiri. Akhirnya gue punya event organizer sendiri. Yang sebenarnya waktu gue pulang ke Jakarta tuh gue udah punya sendiri, tapi ngerjain yang kecil-kecil gitu. Cuman kan event saat itu kan gue nggak bisa berdiri sendiri, gue harus punya capital yang steady di sini gitu. Nah jadi gue berjalan di situ. Itu fase hidup yang lumayan naik turun. Gue masuk politik pun di situ. Di tahun di 2013 lah. Berarti. Gitu. Gue punya kerabat, my extended family lah, yang dia membuat satu komunitas organisasi kepemudaan, afiliasinya merah. Iya, oke. Afiliasinya merah. Gue bilang sama dia, Kak, gue masuk ya. Kayak tadi gue bilang sama Mas Rama, politik tuh kayak pakai hijab. Ada hidayahnya nggak nih? Gue tiba-tiba situ gue bilang sama suami gue saat itu, yuk coba yuk, apaan kek? Coba aja ini apa sih? Akhirnya suami lu juga ikut? Suami gue juga ikut. Akhirnya kita berdua adalah satu-satunya dan sampai sekarang masih di satu organisasi itu yang sama, satu-satunya yang kawin dan bercerai di tempat yang sama. Di si merah itu ya? Di si merah itu, di komunitas ini. Cuman si my ex nih nggak terlalu yang ke politik. Gitu. Jadi memang si komunitas ini dibangun untuk sosial, kreativitas dan kemanusiaan lah. Gitu. Buat anak-anak muda. Buat anak-anak muda. Gitu. Akhirnya gue bilang sama si kakak gue ini, sama si Kak Banyu, gue bilang, Kak, gue mau yang serius dong. Gitu. Terus dia bilang, oke, masuk saya partai. Masuklah gue, Banteng Muda Indonesia. Gitu. Masuklah gue ke situ di DKI, gue jadi wakil ketua bidang perempuan dan anak. Gitu. Masuknya di perempuan dan anak. Gitu. Jadi itu yang gue lebih serius lagi tuh. Gitu. Di situ gue eksistensi gue di politik gue kerjain di situ. Gitu. Walaupun dari itu yang komunitas sebelumnya namanya KBM, komunitas Banteng Muda, itu udah gue mulai dari situ. Gitu. Tapi lalu gue berlanjut dan gue tetap menjaga eksistensi gue dengan keaktifan gue. Gitu. Itu membantu gue juga dari problematika rumah tangga yang ada. Itu pelarian gue juga. Akhirnya gue aktif di situ. Gitu. Walaupun gue punya trouble di saat itu karena saat itu gue kebetulan bercerai itu di 2017. Oke. Di 2018 daftar pencalekan dong. Artinya 1000% kepala gue harus di situ. Gitu. Di masa gue masih belum baik-baik dengan keadaan lu sendiri keadaan aja. Gue dan bapaknya anak-anak. Tapi gue duduk sama dia dan gue bilang, gue mau nyalek. Nama gue udah masuk nih. Udah masuk daftar calon tetap. Artinya kemungkinan besar kalau DCT partai itu udah fix, pasti ke KPU-nya juga, gitu. Cuma nanti yang bisa berubah tuh nomor. Walaupun saat itu nomor gue nggak berubah. Gitu. Terus gue bilang, saya akan kampanye kurang lebih 8-10 bulan lah ya. Jadi saya titip anak-anak ya di kamu. Gitu. Lo nih. Gitu. Jadi waktu itu gue punya conversation yang cukup serius gitu. Karena artinya gue nggak ada sama sekali buat anak-anak sekian lama. Gitu. Tapi lo tahu dasar pendidikan gue, lo tahu peraturan gue, lo tahu semuanya. Itu lo nggak berubah, nggak boleh. Karena itu fondasinya anak-anak. Kalau itu berubah itu susah di kita di masa depannya. Dan waktu itu mantan suami gue salah satu support yang luar biasa juga. Maksudnya emang baik-baikan ya. Iya gitu. Dengan dia pegang anak-anak, gue juga waktu itu sampai sekarang sih gue punya orang tua dan gue punya mertua yang luar biasa ke cucu-cucunya juga gitu. Kalau nggak gue nggak juga ada di sini. Gitu. Karena pada saat gue menjalankan kampanye, pada saat gue berorganisasi dan berpolitik, itu gue butuh support system seperti itu. Itu karena memang politik dimanapun itu yang dikorbankan pasti waktu pribadi. Waktu pribadi itu termasuk waktu bersama keluarga.
Gitu. Pada akhirnya gue selalu bilang ke anak-anak, gue selalu bilang ke mantan suami juga bahwa kita nih utang waktu sama anak-anak. Gitu. Jadi memang ada waktu-waktu tertentu yang gue, oh enggak, ini gue lagi bayar, walaupun tidak akan pernah lunas, gue lagi bayar sama anak-anak, jangan diganggu sama apa-apa. Tapi ada yang akhirnya gue lakukan adalah anak-anak gue ikut berkampanye. Bukan mereka turun terus orasi apa segala macam, enggak. Mereka gue kasih lihat. Karena gue nggak mau ada kecewa yang mama kerja terus, enggak. Gue bawa, nih lo mama bikin ini. Lo perkenalkan. Gue perkenalkan. Itu poin pentingnya. Memperkenalkan apa yang kita kerjakan kepada anak. Karena nanti dia bisa berpikir sendiri, kalau dia nggak ngerti dia bisa tanya. Itu kenapa sih bikin ini? Kenapa harus jalan segitu jauh, bagi-bagiin fotonya mama, stiker, apa, waktu itu kan Pileg tuh sama Pilpres kan. Jadi gue jual diri kasarnya, jual Jokowi juga saat itu, ya kan? Karena gue partainya beliau gitu. Jadi gue dua gitu. Walaupun anak-anak gue akhirnya terbentuk sendiri kayak mama banteng gitu, yang kayak gitu-gitu. Iyalah, gue datangnya Spider-Man semua. Makanya udah gitu kan gitu. Tapi itu jadi satu hal yang menurut gue oke. Gitu. Dan anak juga tanya kayak, kok banyak? Gitu. Kayak kemarin gue kampanye sama Sarah. Kenapa Tante Sarah bukan seragamnya kok nggak sama-sama mama? Kenapa Tante Sarah bukan banteng? Oh, terus gue bilang, Tante Sarah itu Garuda, mama banteng. Kok nggak sama-sama? Terus gue bilang, karena berteman dan bersahabat itu terserah bajunya mau apa. Kan bertemannya dari sini. Gitu. Karena gue nggak bisa ngajarin dia yang lebih berat, belum. Itu udah cukup kok. Itu udah cukup sebenarnya. Gitu. Karena semua orang kalau yang lebih dewasa nanya sama gue, kenapa lo jadi tim saya dia? Kenapa lo ini? Terus gue selalu bilang, perbedaan ideologi nggak ada urusannya sama persahabatan pribadi. Nggak ada urusannya. Gitu. Jadi lo nggak boleh tanya. Lo nggak boleh tarik gue menjadi pribadi yang nggak asik karena temen gue beda seragam. Gue tumbuh besar sama dia kok. Gue punya fondasi yang sama, kami berangkat dari sekolah yang sama. Cuman dia kalau mau ke Sudirman lewat Blok M. Gue kalau Sudirman lewat arteri. Bedanya apa? Sampai kok. Gitu. Nggak ada yang salah jalannya. Itu harus nyampe ke masyarakat. Iya, gitu. Bukan berarti beda tujuan. Terus harus enggak, kan untuk Indonesia. Gue menjelaskan ke anak-anak begitu. Mama temenannya dari hati, gitu. Jadi kalau Tante Sarah bajunya putih, mama bajunya merah, tidak apa-apa. Dan mereka lihat, mereka ikut gue kampanye kadang-kadang gitu. Jadi mereka juga lihat, oh mama sama Tante Sarah sama-sama jalannya. Ini ada yang menarik banget nih. Gue mau nyimpulin, nggak sabar gue. Karena orang tua lu napak tilas nih dengan tujuan yang sama, dan alam semesta Tuhan meridoi nenek lu semuanya dikubur di tempat yang sama. Akhirnya lu mengenal Nusantara yang akhirnya menjadi Indonesia saat ini. Dan anak-anak lu tumbuhkan rasa cintanya. Kalau orang tua lu dengan itu, lu menumbuhkan rasa cintanya kepada negara kita dengan berpartai itu. Dengan berbeda ideologi bukan berarti berbeda tujuan. Di situ anak lu pun lu secara tidak sadar lu melakukan hal yang sama seperti apa yang bokap nyokap lu lakukan ke lu, tapi lu juga lakukan juga ke anak-anak lu. Dan dampak itu yang akan terjadi ketika lu menjabat. Nah, di kunjungan Paman Rama, gue selalu ngelihat temen-temen gue, sahabat-sahabat gue, itu dididik sama orang tuanya. Kayak kemarin Helena, dia dididik sama orang tuanya dengan kompromi, diskusi dan lain-lain, dan itu yang dilakukan di bisnis dia, di coffee-nya dia. Begitu juga dengan lu keras orang tua lu, dan lu juga mendidik anak bukan keras sih sebenarnya, tegas ya nggak sih? Tegas gitu, poin per poin aja, dan lu akhirnya udah mengerti sesuatu hal yang udah lu capai udah nggak perlu dipuji, memang seharusnya lu seperti itu gitu loh. Itu adalah sebuah kewajaran yang kadang-kadang kalau orang yang nggak selevel melihat itu semua kan, jahat banget nih mak ini, buset. Lo keras banget kali. Kita beda sudut pandang aja tuh. Iya. Beda sudut pandang aja. Nah itu kan yang terjadi di dunia politik juga kan. Prestasi kecil pinginnya dipuja-puji, padahal itu kan emang seharusnya bos.
Lu digaji sama masyarakat, lu jadi ibarat kata jadi pejabat di negara untuk kita mendapatkan feedback balik dari apa yang udah kita lakukan ke pemerintah kan gitu ya. Dan cobaannya juga oh iya gila-gilaan haus lagi terus lanjut. Cobaannya itu juga gila-gilaan, maksudnya satu yang selalu disiapkan, kalau nyokap gue mempersiapkan progres itu, bapak gue mempersiapkan it's a man's world sampai kapanpun, dan kamu adalah perempuan, kamu akan selalu jadi nomor 2, jadi jangan pernah mau jadi nomor 2. Wow. Itu karena dunianya laki, sampai kapan juga dunianya laki. Gue awalnya nggak ngerti kenapa bapak gue kok mendiskreditkan perempuan. Halo, anaknya dua-duanya perempuan, mohon maaf gitu. Tadinya gue gitu, tapi abis itu di tumbuhnya gue mengerti. Kalau gue dulu sebelum gue masuk ke dunia ini dan gue menjadi orang yang speak up terhadap, gue feminis tapi bukan feminis yang kebablasan. Iya. Kadang-kadang sekarang banyak orang yang menjadi feminis itu kebablasan, yang artinya mereka suka membahasakan dirinya, oh gue nggak butuh laki, nggak gitu. Kadang-kadang memang mereka yang harus ganti genteng kok, gitu. Sesederhana gitu. Dalam sekali ya, terus. Iya, kadang-kadang. Gitu. Bahwa kita bisa ganti galon, oke, gitu. Tapi ya kalau misalnya ngelas sama ganti genteng ya boleh kali yang laki juga, gitu. Jangan kebablasan. Nah, gue melihatnya gini, setelah gue pertama kali bukan merasa terjadi dilecehkan itu justru pada saat gue kuliah, gitu. Gue dilecehkan pertama kali yang secara fisik dan seksual ya, itu pada saat gue kuliah. Tapi pelecehan-pelecehan lainnya sebagai gue seorang perempuan, ternyata itu sudah terjadi dari gue sekolah. Nggak dipilih main karena perempuan. Nggak dipilih sama temennya karena dibilang nggak bisa main. Anak perempuan nggak bisa lari. Pasti anak perempuan jatuhnya kalau udah di sekolah tuh duduk ngumpul. Kalau olahraga udah main apa anak laki ya kan? Pasti. Karena pasti laki milih laki udah. Gitu. Walaupun di ini adalah teman-teman gue cewek-cewek yang jago banget basketnya, tapi ya dia aja. Jago banget bolanya misalnya. Beranjak dewasa lagi, pemilihan ketua ini, ketua itu. Pasti yang suruh jadi ketua laki. Terus gue mikir, ya nggak bisa kita. Tuh, akhirnya di situ memerlukan untuk keberanian bicara dong. Gue masuk di bursa pemilihan ya, kalah entar aja, nama lo ada dulu, orang akan lihat gitu. Itu gue sudah berani speak up yang untuk itu. Begitu pelecehan itu terjadi, gue nggak speak up, gue nggak ngomong menyokap, gue nggak ngomong sama siapa-siapa, gue pergi. Jadi gue tidak berurusan dengan orang itu lagi. Cara gue escape-nya begitu. Gitu. Tapi selesai dari situ, gue lalu ke diri gue kayak, lu ngapain sih? Kenapa lu nggak lawan? Kenapa nggak lu pukul? Kenapa lu apa deh? Kenapa lu malah pergi? Tuh. Oh iyalah. Next time nggak boleh gitu. Next time jangan sampai dilecehin. Tapi lo harus bagi ini ke orang supaya orang tuh nggak cuma diem terus pergi. Gitu. Tapi orang tuh harus lawan, laporkan. Gue nggak bikin apa-apa, gitu. Tapi dari situ gue mengambil hikmah dari diri sendiri adalah, dan dari saat itu gue ada bursa apa, ayo berani gue speak up urusan apapun, gue lawan, gue kalau urusan ribut ayolah, walaupun tetap pakai otak ya, gitu. Gue nggak norak lah, nggak fisik lah, kita nggak main itu, gitu. Pada saat gue dihadapkan dengan ini nggak apa-apa diceritain karena ini gue ceritain di mana-mana juga, maksudnya di cerita-cerita seperti ini, dan mantan suami gue juga tahu. Gue menghadapi mantan suami yang kebetulan saat itu hobinya adalah jalan-jalan. Itu juga gue nggak kayak sekarang heboh dulu udah ada sosial media, tapi gue nggak heboh, nggak masukin foto apa segala macam, nggak gitu gue.
gue ngomong ke perempuan-perempuan itu, waktu itu masih BBM atau SMS, gue yang minta maaf, Rama. Serius loh? Iya. Selamat siang, pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan nama saya ini. Saya adalah istrinya ini. Sorry ya, bahwa kamu harus pergi, diajak jalan atau apa oleh dia. Tapi boleh di-block atau di-stop ya. Saya minta maaf karena dia nggak kasih tahu kamu dia punya saya. Akhirnya orang bukan jadi defensif marah ke gue. Mbak, maaf ya, saya nggak tahu. Iya, saya tahu kamu nggak tahu. Makanya saya yang minta maaf karena suami saya begitu. Semuanya. Weh, tolong. Semuanya gue ngomongnya gitu. Semuanya. Harder to breathe. Iya. Bahasa Indonesianya ngap, bos. Ngep, emang. Lu kuat ngomong gitu? Kuat. Karena kalau gue nggak mau trigger orang. Karena itu akan lebih nyakitin buat dia. Iya, benar. Anjir, ini istrinya ngomongnya gini. Aduh. Gitu. Aduh. Orang tuh akan lebih nggak enak lagi digituin. Tapi kalau gue gitu, dia akan lebih nyolot dan bilang, gue nggak tahu ya kalau dia punya istri gini. Kenapa lu jadi nyolot lo? Jadi panjang. Mendingan gue kayak gitu, dia hapus nomor suami gue, beres barang. Inilah didikan yang kalau gue ngeliat ya dari nyokap lu biasa waktu diomelin diem aja dan sudah selesai, lu cabut dan lu menjawab ke nyokap lu bukan menuding atau melabrak, bukan gue kerasin. Tapi sebenarnya ada yang nggak kayak kakak tuh nggak kayak gitu loh, Ma. Itu nyambung tau nggak? Iya. Dari situ gitu. Subconscious alam bawah sadar tuh keren banget. Dari situ. Tapi kepada suami gue, itu gue abis. Wajar. Tapi gue selesaiin luarnya dulu nih. Iya. Kalau intern kan ini nggak perlu. X-nya gue selesaiin. Ini. Suami gue hantem. Anda luar biasa. Tapi akhirnya itu semua ada batasnya. Gitu. Menarik saat semua orang pada saat gue berencana untuk bercerai, ini gue tidak sarankan, tapi boleh jadi pertimbangan buat siapapun yang nonton kunjungan Paman Rama, terutama yang perempuan dan laki-laki ya. Ini bisa terjadi di perempuan dan laki-laki. Boleh ambil pelajaran sedikit dari perceraian gue adalah jangan pernah menunda perceraian lo karena orang bilang kasihan anak. Kalau hubungannya sudah toksik, jangan lu paksain. Kasihan anak justru kalau diterusin. Karena anak-anak gue itu mendengar volume musik rock ibu bapaknya itu dari kecil. Gue nggak mau lebih lama lagi. Gitu. Syah, kenapa kasihan anak ini? Enggak. Kalau gue terusin, my ex-husband tidak memberikan jaminan untuk berubah. Iya dong. Jaminan selalu diberikan saat minta maaf. Nggak akan lagi. Tapi selalu ada 1, 2, 3, jangan disebut lah, banyak banget gitu. Tapi abis itu gue bilang, kalau gue terusin, gue nggak dapet jaminan bahwa dia akan berhenti. Artinya gue tidak punya jaminan bahwa kami akan berhenti beradu otot di depan anak-anak. Dan itu tidak baik. Itu lebih bahaya lagi karena masuk ke alam bawah sadar anak-anak. Rumah gue nggak segede gini. Kalau rumah gue segede gini, kamar nyokap gue jauh di belakang. Waktu gue kecil kamar gue di atas sama Nahema. Jadi mau nyokap berantem nggak denger gue, yang jauh banget. Gitu. Dan mereka berantem di kamar gue, pasangan muda yang rumahnya klasteran gitu loh. Iya kan? Iya, rumah-rumah kayak gue iya lah ya. Gitu. Nah sebisanya mertua gue kan sama gue. Sebisanya mertua gue menjaga anak-anak supaya nggak denger, silahkan loh. Pusing gue denger. Sebisanya mertua gue menjaga anak-anak gue tidak mendengar, tapi kan tetap kedengeran. Iya dong, wai gitu. Akhirnya gue bilang nggak deh, udah. Gue bilang udah gue nggak mau lagi. Nyokap gue sempet kayak adalah malu. Iya. Kalau bubaran tuh kan malu. Menariknya satu lagi, waktu COVID itu semua orang menikah di KUA kan. Gue
Saking gue nggak terlalu heboh sama pernikahan gue tuh menikah di KUA loh, nggak ada pesta-pesta. Jadi teman-teman nyokap gue terus kayak kenapa nggak ngundang, sedangkan nyokap gue adalah nyokap gue. Iya dengan lu cerita. Itu nyokap gue marah banget deh. Nyokap gue terus kayak gitu. Kita nggak pesta, kita nggak apa gitu. Terus gue kayak kalau sekarang terus gue suka bercandain nyokap tuh, "Ma, ini semua orang ikutin kakak nih, kawin di KUA aja, yang penting menikah dulu." Ya, sekarang gara-gara COVID kata nyokap gue. Kita dulu efisiensi, Mam, gue bilang. Tapi itu jadi lawakan gitu pada akhirnya. Mbak, ini sih cerita lu sih gue nggak expect sampai segininya ya. Karena by the way teman-teman gue baru ketemu sekali lagi ya, baru beberapa kali sama Mbak Syalimar. Jadi gue tidak mengetahui kepribadiannya sampai sedalam ini. Dan ya thanks God, akhirnya Tuhan mengizinkan kita ketemu. Dan ini banyak sekali poin-poin yang bisa diambil buat teman-teman. Mbak, sekarang lu udah di karir politik. Lu sekarang udah stay. Ya lu sekarang udah divorce, sekarang udah kurang lebih 3 tahun ya, hampir 3 tahun ya. Hampir 3 tahun lu sekarang menjadi single fighter. Ya, gue gak suka ngomong single mom sih, jadi single fighter. Yang lu masih punya orang tua sebenarnya, masih punya adik lu dan anak-anak lu yang selalu support lu. Yang gue lihat tadi sih, bagaimana, tadi anaknya lucu banget loh teman-teman. Jadi dia udah bawa pistol dan borgol, jadi dia akan menjaga podcast kunjungan Paman Rama ini. Karena dia harus mengamankan ibunya. Itu gue langsung, oh lucu banget. Dan itu mindset yang sudah ditanamkan oleh Mbak Syalimar kepada anak-anaknya. Mbak, sekarang udah di politik. Sekarang yang mau lo kasih pesan adalah, apa yang pesan lo, apa yang harus mereka lakukan ketika mereka ingin mengikuti jalan lu di karir politik. Buat teman-teman yang masih labil nih. Masih labil. Saya sebenarnya udah bahas, cuman gue mau lebih strong point kepada mereka sehingga mereka benar-benar mendapatkan keputusan bagi teman-teman semua yang mau masuk ke politik. Masuk ke politik. Apa, Mbak? Gini. Masuk politik tuh harus suka dulu. Gitu. Jadi untuk mereka yang memang udah punya hilal-hilal kayaknya asik nih masuk politik praktis nih. Paling dasar belajar berorganisasi dulu. Oke. Lo harus ditempa dulu di organisasi, apapun organisasinya. Karang Taruna, organisasi kampus, organisasi kantor, atau dia nge-build bisnis masuk nggak Mas? Masuk. Karena kan dia bertemu karena orang, itu kan ada hierarki, iya. ada belajar sifat orang di situ, menghadapi handling moodnya objection. orang, otoritas, ya kan, superiority, inferiority, gitu. Nah, karena di politik tuh keras, kita nggak usah bicara di lawan politik dulu, di dalam tuh juga keras gitu. Nah, nge-build-nya tuh dari manusianya banyak. Bukan untuk main. mengambil satu keputusan tuh kan nggak manusianya banyak, kepentingannya banyak. Iya benar. Beda gitu. Kepala beda niat juga. Beda kepala beda niat. Gitu. Nah, jadi orang tuh belajar berorganisasi dulu. Organisasi terkecil kan rumah. Iya, betul. Lo rumahnya beres nggak? Setuju. Gitu. Setuju. Lo bisa bicara nggak sama orang? Atau lo termasuk yang egois di rumah? Harus didengerin lo. Atau justru lo yang kerjanya iya aja? Rama ke kanan, ya. Rama ke kiri, iya. Rama habis lo kiri, lo belok kanan ya, gitu. Berarti lo iya aja. Iya, manusia enggeh-enggeh. Enggeh-enggeh, gitu. Lo yang mana nih? Gitu. Enggeh-enggeh. Prinsip lo diuji soalnya di situ. Ya. Gitu. Menjadi pelaku bisnis bukan main. Apalagi kita kalau bicara entrepreneur. Kuli sendiri, bos sendiri, pemodal sendiri, rugi sendiri. Jatuh sendiri, seneng harus rame-rame. Iya dong? Seneng kan harus rame-rame. Gitu. Tapi kan itu pada saat lo menjadi entrepreneur kan lo tetap nggak sendiri. Ada pegawai, ada customer atau client. Itu kan orang lain. Nah, interpersonal communication-nya. Terus udah gitu lo people behavior-nya itu mesti di build dari situ. Gitu. Masuk politik itu kalau lo modalnya cuman gara-gara teman gue di situ soalnya. Mendingan nggak usah. Ya nggak bisa kayak kuliah lah ya. Lo jurusan apa, gue ikutan dong. Gue ikutan dong sama lo. Iya. Nggak bisa. Gitu. Kalau lo cuman gue mau masuk ini karena isinya orang kaya banyak.
Ini anak muda sekarang nih. Gue mau masuk partai A. Karena partai paling kaya nih. Isinya banyak orang kaya. Gue punya bisnis, gue mau masukin situ. Emang lo yang pertama? Ya banyak kali. Bukan main. Banyak gitu. Juga. Di dalamnya juga ada orang. Di dalamnya ada yang udah jadi duluan loh. Gitu. Dan lo siapa? Dan banyak anak muda, kita bicara yang early millennials ya. Bukan yang, kalau aku kan udah di umur akhir nih. Yang awal-awal, yang sekarang masih first jobber deh. Atau anak-anak yang lagi di ujung-ujung skripsi nih. Iya. Banyak mereka yang tidak mengerti caranya berproses di politik. Jadi dia mau masuk. Ini good point nih. Nah, ini nih dia mau masuk terus nyampe di gitu. Malih, emang gue berangkat dari mana? Enak aja. Iya kan? Gue kayak mohon maaf, berangkat dari mana saya? Emang langsung di situ? Enggak. Banyak yang tidak respect. Tadi kan diceritain. Banyak yang nggak respect sama proses. Gitu. Banyak yang misalnya nih, ada yang kenal gue. Gue udah di DPD DKI, provinsi loh itu. Partai ya, bukan lagi saya partai. Ayolah, gue mau masuk lah. Ayolah. Ya. Lu pikir caranya? Masuk OSIS saja ada ospek, bos. Nah, apakah lu bisa berkontribusi sesuai yang dibutuhkan partai? Jadi banyak ya, mungkin ya, ini pesan aja ya Mbak. Jadi orang masuk itu atas dasar kebutuhan, bukan mau give. Sedangkan di politik sebenarnya nawa itu di awalnya wanna give. Betul. Bukan wanna take. Ini jatuhnya wanna take. Satu hal yang menarik yang gue pelajari dari ketua umum gue adalah ini dia bilang selalu gitu. Makanya cukup terpatri di kepala gue adalah kita tahu banyak nih hot star dari partai gue. Pemimpin-pemimpin daerah yang bintang-bintang. Dan anggota-anggota legislatif maupun ini yang udah star lah gitu. Yang menjabat mulu atau apa. Beliau tuh selalu bilang di berbagai kesempatan, mereka tuh kan duduknya di depan, Mas Rama, selalu di depan, barisan depan lah ya, VIP nih, ya kan, DPR RI, DPRD, Kada, udah ada namanya bangkunya akan main, pintunya sendiri, buffetnya sendiri ya kan. Nah, tapi anak ranting, cabang, anak cabang, tuh semuanya duduknya di belakang, ya kan? Tuh petugas-petugas partai, motor-motor partai duduknya jauh di belakang. Dan dia selalu bilang, jangan sombong karena duduk di sini. Kalau mereka yang di belakang sana nggak ada, lo nggak ada. Karena mereka yang di sana itu mereka yang fight buat lo ada duduk di depan sini. Jadi kapanpun saya mau, saya bisa tuker yang di sana untuk duduk di sini karena mereka lebih respect sama kita punya partai dan ideologinya daripada kalian-kalian yang di depan. Makanya jangan sombong yang di depan. Jadi itu salah satu yang gue belajar juga. Bahwa beliau sebagai pemimpin, dia nggak takut untuk ngomong gitu. Dan artinya itu kan memberi contoh. Gitu. Dari berbagai macam contoh politik juga makanya gue pengennya nih yang muda-muda kalau mau masuk yuk berproses bahwa lo kenal siapa di dalam, bahwa lo kenal apa di dalam, itu privilege tapi juga harus direspek privilege itu karena banyak orang yang udah mulainya tuh dari bawah banget, yang ngedaftarnya tuh dari kelurahan, dari anak ranting partai, nanti dia naik lagi dulu, dia udah secara tangga, bolehlah, susah benar. Sedangkan mungkin karena ada teman, ada apa, lo bisa naik lift lah, gitu. Nah itu lo harus respect. Jadi jangan terus lo sembarangin, aktif, gitu. Karena lo nggak bisa baca buku belajar politik tuh. Praktek. Gitu. Keadaan sekarang tuh beda sama minggu depan. Hari ini sama besok aja bisa beda. Beda.
cara lo jawab, cara lo berteman, cara lo menghadapi lawan. Makanya cita-cita gue dari sini adalah bukan menjadi politisi. Gue cita-citanya jadi negarawan. Karena gue gak mau punya musuh. Gitu. Itulah kenapa gue bersahabat sama Waketum Gerindra loh. Rahayu Saraswati tuh. Gue punya sahabat-sahabat di Golkar. Gue punya sahabat-sahabat di Nasdem. Punya di PSI, punya di apa? Bahwa secara politik ada perbedaan, biarin aja. Tapi kalau nggak berbeda namanya bukan Indonesia. Oh iya. Kalau cuma satu ini berarti ya nggak beragam dong. Ya, betul. Berarti nanti kalau negara ini ada masalah, politisi mudanya semuanya sama. Terus penyelesaian masalahnya itu doang, tidak punya varian lain untuk menyelesaikan masalah, tidak punya ide lain, kreativitas lain untuk menyelesaikan masalah, nggak bisa. Gitu. Tapi yang paling utama adalah nasionalismenya jangan bullshit, respect sama orang lain, apapun seragamnya. Yang ketiga, nggak usah gede pala mentang-mentang lo sekolah di luar, terus lo lupa darah lo merah, makan lo nasi sama sambal lo seneng. Telur gitu. sama kecap enak. Telur sama kecap enak gitu. Kadang-kadang suka banyak yang lupa. Gue juga ada sekolah di luarnya Mas Rama. Cuman nggak usah, jangan gitu. Gitu. Karena menjadi Indonesia itu menjadi dunia. Kenapa gue bilang kayak gitu? Siapa? Orang-orang kayak Macron banyak di politisi kita. Orang-orang kayak Putin banyak. Orang-orang kayak Queen Elizabeth banyak. Indonesia adalah dunia. Saat kamu ngobrol sama banyak orang di dunia politik, itu kamu udah kayak ngobrol sama pemimpin-pemimpin dunia yang lain. Makanya wawasannya dibuka. Ngobrol tuh paling enak, ngobrol sama orang banyak di warung kopi. Ngobrol kayak gini sama nih, kayak enak gini. banget nih. Gitu. Karena nanti dapat insight-insight yang baru. Ya. Gitu. Gue karena lagi ngomong sama Mas Rama dan kamu nanya hidup gue isinya apa. Gitu. Tapi kalau aku lagi kebalikannya, aku lagi ngobrol sama kamu, gue kosongin kayak nggak punya ilmu. Supaya apa? Aku tarik nih. Apa sih yang bisa dipelajarin? Apa sih? Kayak gue cerita sama nyokap. Nyokap tanya, Rama nih siapa? Bosnya Enajik, gue bilang. Karena nyokap gue bosnya Tupperware. Dan karena gue nggak punya ilmu itu. Gitu. Bokap gue corporate slave dari dulu. Nggak ada darah entrepreneur sama sekali. Ibu gue, she's a born entrepreneur. Parah. Dia bisa jual barang 10.000 tuh entah gimana, ada yang beli harga 1 juta. Padahal di toko lain 10.000. Tapi dia bisa membuat ada loh yang mau beli sama dia 1 juta. Dan bukan cuma 1 orang. Gitu. Jadi gue belajar 2 sisi ini. Gitu. Jadi setiap gue bicara masalah kantor, nyokap gue akan bilang makanya beli sendiri terus aja. Karena dia tidak pernah merasakan itu. Nyokap gue she's a entrepreneur. Jadi gue ngobrol sama bokap. Kalau ada urusan organisasi kantor nih, kakak mesti gimana ya ngomongnya kalau sama atasan atau sama kolega atau sama bawahan. Sama di politik juga gue ngobrol sama bokap, sama nyokap nyampur lah. Gitu. Tapi kalau gue udah urusan jualan, enggak deh. Gue akan kosongin gue akan nyontek. Gimana sih Mas Rama, lo bisa air nih, mohon maaf. Itu sama kayak nyokap, gue ngelihat dia dari yang iseng-iseng main plastik nih dari Amerika. Saat itu tahun 90 masuk, dan nyokap gue top 1 Indonesia mulu sellingnya. Parah. Wow, keren. Kalau dulu tuh, gue menjadi hafal bagaimana berjualan Tupperware tuh karena gue dengerin dia assembly mulu. Karena gue dengerin dia datang ke rumah-rumah terus, bikin party, bikin apa gitu. Sebutannya party saat itu. Gitu. Jadi gue jadi hafal kalau orang nanya ya karena gue denger dia aja terus. Tiap hari gitu. Kalau lo untuk bisa datang ke Jubilee di Australia itu, lo harus jual dalam 6 bulan. Itu lo harus jualan si plastik ini. Cuman plastik ini lo harus jual 30 juta dalam 6 bulan. Baru lo bisa menjadi salah satu yang dapat tiket untuk berangkat ke Australia. Untuk International Jubilee. Nyokap gue 30 juta sebulan. Terus dia bukan karena udah dapat tiket terus dia nih, enggak ya 30 juta dia kaliin 6. Dia waktu itu
jadi yang berangkat karena dia ratusan juta jualnya. Hebat nyokap lu. Yang paling gue lihat, ini kan jualan toples ya, kayak Lion Star aja saat itu. Walaupun semua orang marah kalau gue bilang itu Tupperware sama Lion Star. Ya kali, Tupperware begini. Bagus lah kualitasnya. Bukan main gitu, dan sampai sekarang. Itu kan itu kan world class brand, dan beneran gitu. Beneran. Gue bilang, Mama gimana cara, Mak kok, mohon maaf gimana Bu ya? Iya Mama kan lagi bikin rumah tante ini. Jadi kan nyokap gue arsitek kan. Dia temennya mau bikin rumah, mau bikin dapur. Nyokap gue gambar dapurnya, terus nyokap gue bilang, ini semua lu pakein Tupperware aja, jadi aman. Lu bayangin sedapur sama sekulkas sama dia diisi Tupperware. Ya jualan dong. Udah. Semua diganti Tupperware. Dapurnya dia yang bikin, dia yang desain, dia yang bangun. Very smart. Dan itu kan memilih arsitek itu kan based on trust. Dan gue nangkep sih tadi, kenapa orang sampai segitunya. Betul tadi kata lo. Iya karena emang udah percaya sama nyokap lo. Iya, karena based on trust kan. Iya, jualan itu kan nggak bisa baru kenal. Lo beli produk gue deh. Iya. Siapa lo? Iya, lo siapa? Tapi ketika teman baik lo, sahabat lo jual, emang karena care sama lo, walaupun ujungnya selling atau closing lah istilah mereka, ya. Tapi kan trust dulu. Iya, betul. Apa yang keluar dari Rama nggak mungkin bohong. Iya. Ada kecapnya, tapi kan yang penting isinya juga benar gitu. Sugar coatnya ya harus ada, sales kok gitu. Ya semua kecap pasti ngasih nomor 1 lah. Bukan main. Nyokap juga begitu. Dia sederhana cuman bilang, ini udah gue bikin sedemikian rupa, daripada semut, kecoa, tikus, segala macam, Tupperware-in semuanya. Karena Tupperware tuh gini. Udah terus temennya kayak, ya udah bikin. Segitu. Udah dia berangkat ke Australia. Lah, gue bilang, segitu aja. Dan sampai bosen gitu. Dapat dulu tuh pakai Slayer gitu loh, top 1. Top 10 Indonesia, top 10 Indonesia, top 1. Cepet dari tim captain ke manajer apa-apa. Akhirnya pada saat ditawarin untuk jadi salah satu distributor di Indonesia, itu harus berdua. Bokap gue enggak lah. Itu harus kayak gitu tuh harus suami istri memang. Ya kamu pasti ngerti lah. Gitu. Jadi dulu kan yang besar-besar di Indonesia MW tuh kan rata-rata suami istri. Pada saat ditawarkan menjadi distributor, bokap memberikan pertimbangan, enggak lah. Dan mungkin forecasting juga. Karena dari situ masuk Tulipware, Lock and Lock, sebut aja sistema Jadi kita bisa lihat Tupperware sekarang akhirnya masuk mall. Nggak pernah kejadian, dijual ecer. Gitu. Nah, gue mengetahui ilmu Tupperware ini itu karena dari kecil, dari SD tuh gue ikut nyokap. Pulang sekolah, mobil nyokap gue tuh bagasinya isinya isinya Tupperware. Sama starter kit. Wah, ini keren sih. Maksudnya, kalau nyokap lu mengajarkan dunia pebisnis, bokap lu mengajarkan organisasi dalam dunia pekerjaan, dan mereka bersatu dan jadilah seorang Shalimar, ini menurut gue wajar teman-teman. Wajar banget. Gak gampang loh. Bagus gak gila nih anak. Ember. Ini bagus gak gila nih. Ya, karena aduh, gue gak bisa ngomong, gue sampai tarik rokok, sumpah. Apalagi pas lo dengerin lo tentang divorce ya. Jadi, pesan lu ke orang-orang adalah give. Dan di bisnis, lu gak boleh memikirkan sell sebelum lu give. Dan secara tidak sadar lu melakukan hal itu, maupun di dunia politik. Give. Apa yang lu bisa berikan? Apa value apa yang bisa lo kasih buat negara, buat partai ini. Begitu juga dengan lu melihat perintisan Tupperware nyokap lu niatnya ya buat dapur yang terbaik, sebaik mungkin. Ketika dia menyuruh cuman Tupperware, ya gue ngeliat dapurnya memuaskan, ya nggak mungkin dong kalau dapurnya tidak memuaskan. Iya. Suruh pasang Tupperware, ini sorry ya kita nyebut brand, tapi ya inilah yang terjadi ya. Kita mempelajari dari sisi, bukan lo yang penjual, seperti gue juga tukang jualan ya, itu jangan pernah lo memikirkan lo bisa mendapatkan apa dari mereka, tapi apa yang bisa lo berikan kepada mereka. Selling lo ya, ada sharing before selling. Jadi diputer, sistemnya menyokap diputer.
Dan itu kena, Mbak. Apa ya, lo di politik pun kayak gitu. Gue akhirnya begitu. Padahal kalau kita tarik benang merah, mau sukses lewat manapun ya seperti partai gitu. Ya lo mau ke Blok M, ya lo mau lewat Alteri, lo mau lewat Sudirman, lo mau lewat manapun ya. Kan nyampe. Ujungnya sama. Intinya adalah lo terus moving forward, lo self-acceptance. Tadi Dan itu sampai lo ngomong ke itu ex lo, ya itu, anjir gue kuat nggak ya? itu aja tadi gue sampai langsung tarik rokok karena self-acceptance is not easy. Dan lo ngelakuinnya... Forgiving. Iya. Yang di-forgive tuh bukan pihak keduanya dulu, kitanya dulu. Nyalain orang gampang, nyalain diri sendiri susah. Kalau ada tagline bercandaan nih, kita jangan benci diri kita sendiri. Karena benci sama diri kita tuh urusan orang lain, bukan urusan lu. Jadi itu kata-kata bagus banget yang membuat gua jadi lebih confidence. Mas Salimar, thank you banget. Teman-teman nangkep nggak nih pembelajarannya? Nih, harusnya nangkep. Ini lo coba simak ya, kalau udah nonton sekali lo nonton lagi. Karena gue tadi nggak sempat ngomong apa-apa, gue nggak bisa menyimpulkan apa-apa karena sudah dikonklusi sama Mas Salimar. Menurut gue, teman-teman pesannya cuma satu, niatkan memberi dulu baru lo mau mengambil sesuatu. Karena yang mengambil sesuatu itu lo bukan mengambil dari orang lain, tapi emang sudah izin Tuhan aja buat lo. Itu yang harus tertanam di mindset teman-teman yang Mbak Salimar. Poinnya, kesimpulannya dari tadi adalah give. Dan yang ngasih itu Tuhan, bukan elu. Lu kerja keras, lu semuanya, ya mau udah sewajarnya. Sampai nyokapnya aja nggak muji. Nyokapnya nggak muji. Karena itu memang lu dilatih secara tidak sadar, yang ngasih itu Tuhan. Dan kalau boleh tambahin sedikit dari kesimpulannya Mas Rama, yang membuat gue bertahan dari semuanya adalah sifat gue yang gue selalu bilang sama orang, gue keras, gue galak, tapi gue nggak jahat. Jangan jahat sama orang, lo nggak akan lapar. ATM lo boleh kosong, tapi lo percaya deh, selalu ada orang yang bikin lo kenyang. Karena apa? Karena gue nggak jahat sama orang. Gue keras sama orang, gue keras, gue ganas sama orang. Banyak orang yang tersinggung sama gue mungkin di luar sana. Tapi gue tahu dan gue yakin satu hari di hidupnya mereka, untung gue waktu itu digalakin ya sama dia. Untung waktu itu gue dimaki sama dia. Jadi gue tahu nih, ini yang benar. Tapi jangan jahat sama orang. Begitu lo jahat, bayarnya tuh, aduh. Tapi begitu lo, sebisa mungkin plan lo tiap hari hidup adalah selain memberi, jangan jahat. Jangan ada niat jahatin orang. Mau dijahat kayak apa? Perkataan gue paling jahat kepada manusia lain adalah gue sumpahin mati. Mantan suami gue hidup sampai sekarang. Dan gue boleh akui, my ex-husband is my soulmate. Gue akuin itu. My ex-husband is my soulmate. Oke, udah harder to breathe everybody. Ngap, He sudah. is my soulmate. Karena kita nggak bersatu dalam cinta, tapi kita bersatu dalam hidup. Nggak apa-apa, nggak cinta, tapi hidup. Karena di dalam hidup itu ada percaya dan ada yakin bahwa we always have each other's back. Berantem mah ya lah. Di luar ada anak ya. Walaupun insya Allah gue menemukan cinta baru. Insya Allah gue menemukan laki-laki yang terbaik untuk gue. Walaupun again gue nggak nyari, like literally gue nggak, terserah Tuhan lah ya gitu. Insya Allah, tapi semua orang ada jodohnya, Allah menjanjikan itu kan. Insya Allah ada yang ini tetap aja, gue akan mengakui, hello ini YouTube, gue mengakui kepada siapapun gitu. Di 2021 ini, dan gue menyadari ini di pergantian tahun, yang gue spend bersama dia loh. Gue, dia, dan anak-anak. We were in Bali, 2020 ke 2021. Itu di perjalanan itu gue jadi makin yakin. You are my ex-husband. Kamu adalah mantan suami saya. Kamu adalah orang yang saya paling benci di dunia ini. Pada saat itu sudah selesai tapi. Tapi kamu adalah soulmate saya. Itu dunia akhirat. Mantan suami gue adalah soulmate gue. Itu terjadi saat kita bisa maafin diri kita sendiri. Gila, gue banyak belajar. Karena kalau udah maafin kamu bisa maafin orang. Ya, betul.
Thank you Mbak Salimar. Aku yang terima kasih. Ayo, gue nggak usah ngomong Udah apa-apa. mau kesini. Oke, teman-teman. Udah lah, gue nggak usah ngomong apa-apa lagi. Udah. Assalamualaikum pasangan ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses, bye. Gila Mbak, gue nggak usah ngomong apa.